コン。法案のデビルハンターによる大規模な戦闘が行われました。デンジ。Yo, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan kembali melanjutkan alur cerita anime Manusia Gergaji. Di mana dalam episode sebelumnya, para pelaku penyerangan terhadap Devil Hunter sudah berhasil Makima lenyapkan dengan kekuatan kontrol Devilnya. Di sisi lain, Kobeni juga berhasil menyelamatkan Denji. Bahkan membuat Katanamen serta Sawatari terpaksa harus mundur. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Beberapa hari kemudian, Aki terbangun di rumah sakit. Denji serta Power juga ada di sana sambil membaca komik. Kemudian Aki bertanya, siapa lagi yang selamat dari divisi 4? Dan Denji mengungkapkan bahwa hanya Kobeni dan Madoka. Tetapi Madoka sudah berhenti menjadi Devil Hunter. Setelah itu Denji dan Power berpamitan karena harus menemui Makima. Terlihat Aki mengambil pedangnya dan bertanya pada Kurs Devil tentang sisa umurnya. Kurs Devil pun memberitahunya bahwa Aki memiliki 2 tahun lagi waktu hidup. Kemudian Aki mengambil sebatang rokok. Dia mengingat Himeno dan mulai menangis. Tangisannya pun didengarkan oleh Denji dari balik pintu. Dia mengerti mengapa Aki menangis setelah kehilangan banyak teman termasuk Himeno. Mengingat Himeno, Denji bertanya-tanya mengapa dirinya tidak menangis. Padahal Himeno adalah orang pertama yang menawarkan pertemanan padanya. Padahal dia juga sedih ketika Pochita meninggal. Dalam hatinya, Denji bertanya, apakah dia akan menangis jika Power mati? Tapi tebakannya tidak. Begitu pula jika itu Aki yang mati. Dan jika itu Makima, mungkin ia akan sedih beberapa hari, setelah itu melanjutkan hidup bahagianya. Denji merasa sudah kehilangan hati manusiawinya. Setelah itu Denji mengajak Power pergi. Dan terlihat Kurose bersama Tendo mengunjungi Aki di sana. Mereka memperkenalkan diri sebagai penasihat yang datang atas permintaan Makima. Sementara di sisi lain, Denji dan Power bertemu Makima di pemakaman. Dan Makima menjelaskan bahwa insiden penyerangan baru-baru ini membuktikan bahwa mereka menargetkan Denji. Dan oleh sebab itu, divisi 4 akan lebih diperkuat lagi. Denji bertanya, apakah Makima akan melatih mereka? Namun Makima menjelaskan bahwa dia cukup sibuk dan akan memperkenalkan mereka pada seseorang yang cocok untuk pekerjaan itu. Denji dan Power pun diperkenalkan pada Kishibe yang akan melatihnya. Kishibe kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana perasaan mereka saat rekan satu timnya meninggal, dan apakah mereka ingin balas dendam? Denji dan Power pun menyatakan mereka tidak terlalu memikirkannya dan tidak tertarik untuk balas dendam. Kishibe bertanya lagi, di sisi mana mereka berada, sisi manusia atau sisi iblis? Denji mengatakan dia berada di pihak yang merawatnya. Sementara Power mengatakan dia akan berada di pihak yang menang. Kishibe pun mengungkapkan bahwa mereka mendapat skor sempurna dari pertanyaannya. Lalu dia memeluk Power serta Denji dengan sangat keras, hingga tulang belakang mereka patah. Kishibe menjelaskan bahwa mereka memiliki tubuh yang sama dengan manusia. Yang membedakan, mereka dapat pulih hanya dengan meminum darah. Setelah itu Kishibe mengungkapkan bahwa dia sudah sering melatih manusia.
Tetapi baru kali ini dia harus melatih iblis. Kishibe pun bingung harus melakukan metode seperti apa. Tetapi saat dirinya mulai oleng, muncullah sebuah ide, yaitu Kishibe akan terus memburu dan membunuh mereka sampai Denji dan Power mampu mengalahkannya. デンジ、 男の方は不死身、魔人の方は半分不死身。俺がお前たちを最高に生かした奴らにしてやるよ。二人に人権はない。俺はガキの頃から力が。 Kemudian Shins beralih ke rumah sakit. Aki mencoba memanggil iblis rubah, tetapi tidak muncul. Kurose dan Tendo pun memberitahunya bahwa Aki terlalu gegabah menggunakannya. Ketika ia menyuruh iblis rubah menelan katana men, hal itu membuatnya marah dan mungkin iblis rubah akan meninggalkannya. Sementara pedang kutukannya mungkin hanya bisa digunakan beberapa kali lagi, mengingat umur Aki yang sudah terkuras ketika menggunakannya melawan katana men. Keduanya bertanya, apakah Aki sedang mempertimbangkan ide untuk berhenti setelah insiden tersebut? Mereka mengatakan bahwa tidak apa-apa jika dia ingin melanjutkan. Tetapi Aki harus lebih siap dan membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat. Aki dengan tegas menyatakan bahwa iblis yang membunuh keluarga serta teman-temannya masih hidup. Jadi dia tidak akan berhenti. Kemudian Kurose dan Tendo pergi, menyatakan bahwa mereka akan kembali besok dengan beberapa dokumen. Setelah itu seorang wanita kemudian masuk dan Aki pun tampak terkejut. Singkat cerita, malam harinya Kishibe sudah selesai melatih dan ia akan mendatangi tempat mereka esok harinya. Sementara Denji, ia mulai tidak sadarkan diri dan Power menyadari bahwa otaknya telah rusak lagi. Dia mulai memukul kepalanya berulang kali. Denji pun sadar dan bertanya berapa kali dia terbunuh hari ini. Power menebak setidaknya 20 kali. Tapi dia juga pingsan setelahnya. Jadi dia tidak sepenuhnya yakin. Saat pulang, Denji bergumam bahwa dia tidak merasa bahagia jika harus hidup seperti ini. Power pun menyarankan agar mereka melarikan diri. Tetapi Denji tahu, keamanan publik akan memburu mereka jika melakukannya. Dia kesal melihat betapa kuatnya Kishibe. Power kemudian memiliki ide, mengatakan bahwa otak Kishibe itu rusak karena alkohol yang selalu dia bawa. Dan mereka harus menggunakan otak mereka untuk melawannya. Denji menyukai idenya dan ingin menjadi seperti karakter pintar. Keduanya kemudian memutuskan untuk membunuhnya dengan kecerdasan mereka. Keesokan harinya, Power dan Denji memakai kacamata agar terlihat lebih pintar. Dan saat Kishibe datang, mereka memulai operasi super cerdas mereka. Pada akhirnya, Kishibe berhasil mematahkan semua rencana Denji dan si Power. Tetapi Kishibe mengungkapkan bahwa ini adalah upaya terbaik mereka dan mereka gagal karena dua alasan. Yaitu Power menggunakan terlalu banyak darah dan membuat dirinya anemia. Kedua, Denji gagal memprediksi serangan Kishibe. Kishibe kemudian memberi selamat kepada mereka atas percobaan tersebut dan menambahkan bahwa mereka selesai untuk hari ini. Saat Denji mencoba berdiri, Kishibe melemparkan pisau yang tepat mengenai kepalanya, menyatakan bahwa mangsa tidak boleh mempercayai pemburu. Kemudian Shins beralih pada Kurose dan Tendo yang membawa Aki ke fasilitas khusus.
Mereka berjalan melalui beberapa sel tempat keamanan publik mengunci iblis yang mereka tangkap. Kurose bertanya tentang seorang wanita yang kemarin datang ke rumah sakit. Aki pun menjelaskan bahwa dia adalah saudari dari Himeno. Dia memberinya surat yang dikirim oleh Himeno kepada saudarinya. Dan dia yakin Aki juga harus membacanya. Dalam surat tersebut, Himeno bertanya-tanya pada saudarinya, bagaimana cara membuat Aki berhenti menjadi Devil Hunter. Karena ia tidak mau melihat Aki terbunuh saat memburu Gandevil. Lalu kini Aki sudah berada di depan sel iblis yang akan ia kontrak. Iblis tersebut bernama Future Devil atau iblis masa depan. Kurose mengungkapkan bahwa sejauh ini ada 2 orang yang telah membuat kontrak dengan iblis tersebut. Satu memberikan setengah dari masa hidup mereka, sementara yang lain memberikan mata, indera perasa, dan indera penciumannya. Aki akhirnya memasuki sel dan berhadapan dengan iblis masa depan. Tanpa banyak basa-basi, Aki langsung mengungkapkan tujuannya. Dia menyuruh Future Devil mengatakan apa yang ia inginkan darinya sebagai kontrak. Future Devil pun mengungkapkan bahwa ia ingin melihat masa depan Aki terlebih dahulu. Setelah itu, dia menyuruh Aki memasukkan kepalanya ke dalam lubang di perutnya. Meski sedikit kaget, tapi Aki menuruti permintaannya. Future Devil tertawa serta menyetujui kontraknya. Sebagai catatan, dia akan tinggal di mata kanannya. Ia mengungkapkan alasan menerima kontrak dengannya. Itu karena kematian Aki di masa depan sangat indah baginya. Tetapi Aki menghentikannya. Dia tidak ingin tahu soal kematiannya dan menyuruh Future Devil segera masuk ke matanya. Kemudian Sins beralih pada Kishibe yang membuat Denji dan Power babak belur. Tapi kali ini dia memberi selamat kepada mereka atas luka yang ia terima. Kishibe mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melakukan ini setiap hari, melainkan seminggu sekali. Lalu Kishibe menambahkan, jika mereka akan melakukan pelatihan tempur langsung, yaitu menyerang markas Sawatari dan Katanamen. Dan semua orang dari divisi 4 yang baru juga akan terlibat. Tetapi jika mereka gagal, divisi tersebut akan dibubarkan. Denji serta Power juga akan disingkirkan olehnya. Denji merespon, jika hal itu terjadi, maka Denji akan mengalahkan Kishibe. Karena dia kini merasa lebih kuat setelah dilatih olehnya. Malam harinya, Kishibe bertemu dengan Makima. Di sini mereka membahas tentang serangan baru-baru ini. Kishibe mencurigai Makima mengetahui sesuatu tentang serangan tersebut. Tetapi ia tidak peduli dengan rencana Makima selama itu bertujuan untuk melindungi manusia. Esok harinya, Katanamen dan Sawatari berada di tempat persembunyian mereka bersama anak buahnya. Sawatari mengungkapkan bahwa tidak ada tempat yang aman dari Makima. Dan jika peperangan terjadi, maka mereka anak buahnya harus bersiap menerima gigitan. Katanamen melanjutkan bahwa mereka memiliki senjata rahasia yang ditinggalkan oleh kakeknya, yaitu pasukan zombie. Kemudian, Sins beralih pada Kurose, Tendo, serta Hayakawa Aki yang dalam perjalanan. Kurose mendengar bahwa Aki mengejar Gandevil. Ia bertanya, apakah Aki benar-benar yakin bisa mengalahkannya? Mengingat dia baru saja kalah dari Katanamen.
Kurose mengungkapkan bahwa dia juga bergabung dengan keamanan publik karena memiliki dendam terhadap Gandepil. Tetapi dia tidak mencoba membunuhnya karena itu hal yang mustahil. Melihat Aki membuat Kurose kesal, mengingat dia itu sangat lemah, tapi bertingkah seolah orang yang kuat. Aki pun merespon, jika ia tidak peduli dengan yang mereka katakan. Aki menyuruh mereka duduk menontonnya. Dan jika dia mati, maka mereka boleh menertawakannya. Setelah itu mereka menurunkan Aki di markas keamanan publik. Kurose mengungkapkan, meskipun Aki membuatnya kesal, tapi dia masih mendukungnya. Dia memberi nasihat, mengatakan bahwa semua orang dari divisi khusus adalah orang-orang gila. Jadi Aki harus berhati-hati dan menjaga diri. Sementara di sisi lain, Makima bertemu dengan bos Yakuza. Dia meminta informasi terkait organisasi Sawatari pada mereka. Bos Yakuza ini pun menunjukkan foto Sawatari dan memberitahunya jika Sawatari adalah orang yang membuat anak muda melakukan kontrak dengan Gandepil. Makima bertanya, kesepakatan macam apa itu? Dan bos Yakuza menjelaskan bahwa mereka memberi Gandepil uang sebagai ganti dari senjata apinya. Makima kemudian memintanya untuk menuliskan nama semua orang di organisasi Sawatari yang melakukan kontrak dengan Gandepil. Bos Yakuza pun setuju, berpikir bahwa Makima akan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tapi Makima menambahkan, jika ia menginginkan nama keluarganya juga. Mendengar itu, para Yakuza menertawakan Makima, berpikir bahwa itu adalah hal yang bodoh. Karena jika Yakuza ini melakukannya, maka peperangan antar organisasi akan terjadi. Makima kemudian mengeluarkan kantong kertas, dan si bos Yakuza tertawa, karena suap tidak akan mengubah pikirannya. Makima pun menjelaskan bahwa itu bukan uang, melainkan barang-barang milik keluarga mereka. Bos Yakuza memeriksa tasnya. Ia pun kaget melihat tas tersebut dipenuhi dengan mata manusia. Makima menjelaskan bahwa dia memiliki seseorang yang dapat mengembalikan matanya tanpa masalah jika mereka mau bekerja sama. Salah satu pria yang kesal berniat menyerang Makima. Tetapi Makima hanya menatapnya dan membuat orang tersebut jatuh berlutut. Kemudian Shins beralih pada markas Sawatari yang sudah dikepung oleh polisi serta keamanan publik. Lalu Aki bertanya pada Kishibe tentang rencananya sekarang. Tapi Kishibe mengatakan bahwa dia tidak memiliki rencana. Dia pun menyuruh Aki dan rekan-rekannya segera masuk. Kemudian kini kita diperlihatkan para anggota divisi khusus. Salah satunya adalah Bim, yaitu seorang shark fin. Ia dapat berenang di permukaan tanah layaknya dalam air. Lalu ada Galgali, atau lebih dikenal dengan Violence Devil. Dia memakai masker gas yang dapat mengeluarkan gas beracun dan harus tetap menyala apapun yang terjadi. Kemudian ada Prinsi, atau iblis laba-laba. Dia bisa mengambil bentuk manusia dan cenderung ramah. Tetapi jika ada yang mengganggunya, dia akan mengeluarkan sifat iblisnya. Yang terakhir ada Angel Devil. Dia cenderung bersahabat dengan manusia. Tetapi tetap saja, semua orang harus menjaga jarak, karena dia dapat menyerap sisa umur manusia hanya dengan menyentuhnya. Dalam momen ini, para anggota divisi khusus bekerja sama dengan divisi 4 melawan pasukan zombie. Aki kemudian memberitahu Denji, Power, serta Kobeni untuk menyerahkan zombie pada divisi khusus. Sementara mereka harus segera mencari keberadaan Sawatari dan Katanamen.
Mereka pun melakukannya dengan berpencar. Aki pergi ke lantai 4. Dia pun mendapat hadangan dari beberapa anak buah Sawatari. Dan satu persatu, pria itu mengeluarkan darah dari hidung mereka dan pingsan. Setelah itu Aki mencari dan akhirnya menemukan Sawatari. Sawatari kemudian menyuruh iblis ular untuk mengeluarkan Ghost Devil. Sebagai catatan ya, jika ada iblis yang dimakan iblis ular, maka iblis tersebut akan menjadi budaknya. Ini terlihat Aki yang dapat memprediksi semua serangan Ghost Devil dengan bantuan iblis masa depan. Tetapi tenaga Aki masih belum cukup untuk mengalahkannya. Dia akhirnya tertangkap oleh Ghost Devil. Atas permintaan Sawatari, Ghost Devil berniat mencekiknya sampai mati. Ketika diambang kematian, Aki mengenang saat Himeno membujuknya merokok. Saat itu Himeno sadar bahwa Aki masih belum cukup umur. Dia mengambil kembali rokoknya dan akan ia berikan jika Aki sudah cukup umur. Kemudian Aki tersadar dan Ghost Devil pun telah melepaskan cekikannya. Lalu Ghost Devil menyodorkan tangan, memberikan rokok yang disimpan Himeno. Aki pun mengambil rokok tersebut dan melihat tulisan yang berbunyi, "Balas dendam dengan mudah." Lalu Aki berdiri mengambil pedangnya dan mendekati Ghost Devil. Dia ingat bahwa Ghost Devil tidak memiliki mata. Ia hanya melihat ketakutan pada hati manusia. Aki pun tanpa rasa takut memenggal Ghost Devil. Melihat itu, Sawatari terkejut dan akan memanggil iblis ularnya. Tetapi Kobeni datang dan meletakkan pisaunya di tenggorokannya. Namun Aki menyuruh Kobeni untuk tidak membunuhnya. Aki bertanya, mengapa Kobeni kembali menjadi Devil Hunter? Kobeni pun menjelaskan alasannya, yaitu karena pembayaran bonus akan segera dibagikan. Sementara di lift, Denji melihat Power memakan lengan zombie dan menganggapnya menjijikan. Kemudian, mereka berhenti di lantai 7 yang dipenuhi dengan pasukan zombie. Denji menyuruh Power untuk tidak mengeluarkan suara karena zombie tidak menyadari kehadiran mereka. Tetapi Power malah menantang pasukan zombie dan mengajak Denji menyerangnya. Denji hanya terdiam di lift dan meninggalkan Power melawan pasukan zombie sendirian. Denji akhirnya mencapai lantai 13 dan menemukan keberadaan Katanamen bersama kedua anak buahnya. Katanamen ingin Denji menyerah dan membuat Denji menyesal telah membunuh kakeknya serta anak buahnya. Denji pun menjelaskan, dia melakukannya karena mereka berubah menjadi zombie. Katanamen masih tidak mempercayainya, tetapi menyatakan, meskipun itu benar, mereka masih pernah menjadi manusia. Ia bertanya, apakah Denji tidak merasa bersalah karena membunuh mereka? Katanamen melanjutkan, jika ia ingin Denji menyerahkan jantungnya. Denji berpikir sejenak dan menolak kesepakatan itu. Akhirnya Denji dan Katanamen bertarung dalam wujud iblisnya. Saat mereka di atas kereta, Katanamen bertanya apa yang Denji perjuangkan.
Denji pun menyatakan untuk melindungi kehidupan yang ia miliki sekarang, serta mendapat pujian dari Makima. お前は俺には勝てねえ。俺はまだ死んでねえぞ。そこが Mereka kembali melanjutkan pertarungannya. Denji akhirnya dibuat terpojok oleh Katanamen. Dan satu persatu lengan Denji terpotong oleh serangannya. Katanamen kemudian menyatakan bahwa Denji tidak bisa lagi bertarung. Ia memintanya sebelum mati untuk meminta maaf karena telah membunuh kakeknya. Denji berdiri, menyatakan dia masih bisa bertarung karena dia memiliki gergaji mesin di kepalanya. Mereka saling menyerang dengan gerakan terakhirnya. Gergaji yang ada di kepala Denji patah setelah serangan terakhirnya. Katanamen pun merasa telah menang. Tetapi Denji berterima kasih pada Katanamen karena sudah membidik kepalanya dengan hati-hati. Dan tiba-tiba tubuh Katanamen pun terbelah. Ternyata Denji menyerangnya menggunakan gergaji yang terdapat pada kakinya. Beberapa saat kemudian, Katanamen terbangun dalam keadaan terikat. Denji mengatakan bahwa Katanamen sama dengan dirinya. Ketika melepaskan wujud depilnya, maka tubuhnya akan kembali utuh. Denji menyatakan dia harus menunggu sampai polisi datang. Tapi ada sesuatu yang membuatnya kesal. Dia membunuh Himeno, dan karena itu ada satu gadis yang berkurang di dunia ini. Berpikir sedikit, Denji menyatakan dia akan mengadakan turnamen. 今から大会を開く。お前には何もできねえだろう。公安の犬うざいがよ。 Lalu Aki muncul, bertanya-tanya apa maksudnya dengan turnamen. Denji kembali bertanya, apakah Aki ingin berpartisipasi dalam turnamen pamungkasnya? Denji menjelaskan bahwa Katanamen telah membunuh Himeno. Jadi mereka harus memberinya pelajaran gila. Mereka akan bergiliran memukul biji lato-lato Katanamen. Dan siapapun yang mendapat teriakan paling keras, maka itulah pemenangnya. Aki menghela napas, menyatakan bahwa tugas mereka adalah menangkapnya, bukan untuk menyiksanya. Karena itu tidak akan membuat Himeno bahagia. Aki mengeluarkan rokok yang didapatnya dari Ghost Devil dan melihat sejenak. Lalu bertanya pada Denji, apa yang dia dapatkan jika dia menang? Denji menyatakan bahwa yang menang akan mendapat biji lato-latonya. Katanamen tidak percaya dan meminta mereka untuk berhenti. Tetapi keduanya mulai menendang biji lato-lato Katanamen berulang-ulang. 姫野先輩、天国まで聞こえるか。 Beberapa saat kemudian Makima melaporkan bahwa serangan teroris itu dipicu oleh mantan Devil Hunter, yaitu Akane Sawatari. Dia membuat kontrak dengan Gun Devil dan membagikan senjata pada Yakuza. Sebagai imbalannya, dia meminta Yakuza untuk membantunya mendapatkan jantung Chainsaw Devil. Atasannya bertanya-tanya mengapa dia menginginkannya. Makima pun menjelaskan bahwa sebelum mereka menginterogasinya, Sawatari dibunuh oleh iblis ularnya. Makima mengira itu adalah bunuh diri yang tidak disengaja karena kontraknya dengan Gun Devil. Mereka juga menyita 1,4 kg potongan tubuh Gun Devil dan menggabungkannya dengan potongan tubuh yang mereka miliki. Potongan besar baru akhirnya mulai bergerak menuju Gun Devil itu sendiri. どこに向かって動いた？ Beberapa saat setelah itu, kini kita diperlihatkan keberadaan Hayakawa Aki di atas balkon rumahnya.
Dia menikmati rokok pemberian pertama sekaligus terakhir dari Himeno. Sementara Denji, ia bermimpi dirinya berada di sebuah gang. Dia melihat sebuah pintu dan mendekatinya. Denji mencatat bahwa dia telah memimpikan hal ini berkali-kali, tetapi selalu melupakannya setelah itu. Dia juga mendengar suara Pochita dari balik pintu dan ingin membukanya agar dia bisa menyentuhnya lagi. Tapi Pochita menghentikannya, menyuruh Denji untuk tidak pernah membuka pintu tersebut. Dan film pun sudah tamat, diakhiri dengan munculnya sosok wanita misterius, bertanya-tanya apakah Denji itu tikus desa atau tikus kota. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.